orang pilihan Allah, ditarik oleh Allah dan akan datang kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang membedakan antara mata lebah dan mata lalat? Mata lebah adalah mata yang selalu tertuju mencari dan melihat bunga-bungaan walaupun dia berada di tempat sampah. Sedangkan mata lalat adalah mata yang walaupun dia sudah berada di taman bunga, tetapi matanya tetap tertuju kepada tempat yang kotor. Kedua jenis pandangan mata inilah yang dimiliki oleh para murid sebelum mereka menuntaskan proses pembelajarannya mengikuti Yesus. Mereka tidak mampu hidup di dalam penderitaan. Karena itulah ketika para murid ditantang oleh Yesus untuk hidup dalam penderitaan, ketika Yesus mengatakan bahwa dia hidup dalam penderitaan dan akan disalibkan, Petrus yang mewakili para murid itu menegur Yesus. Mereka hanya ingin hidup mengikuti Yesus dalam kenyamanan, dalam ketenteraman. Dan yang kedua adalah mata lalat. Ini juga dihidupi oleh para rasul yang diwakili oleh Yudas Iskariot itu. Walaupun dia telah berada di taman bunga bersama Yesus di tempat yang indah itu, tetapi matanya masih tetap tertuju kepada hal-hal yang kotor yang akhirnya sampai kepada pengkhianatan kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kedua mata ini akhirnya dirubah oleh Yesus ketika Yesus berada di dalam keselamatannya bangkit dari kematian. Yesus memperkenalkan kepada mereka mata ilahi, yakni mata yang hidup, yang mau hidup, baik di dalam penderitaan, yang membawa orang dari setiap penderitaan itu kepada taman bunga keindahan, dan juga mengangkat orang dari kekotoran kehidupan itu sampai kepada keselamatan. Mata ilahi inilah yang akhirnya diajarkan oleh Yesus kepada setiap orang yang menjadi pengikutnya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memperkenalkan kepada kita kedalaman dari kehadirannya bagi setiap insan. Bahwa setiap orang yang sudah mengenal Yesus sebagai roti yang hidup itu harus memandang Yesus itu sebagai sosok yang mau mengangkat setiap manusia itu dari keterpurukannya masuk ke dalam keindahan kehidupan. Dengan pertama sekali ikut mengalami penderitaan orang tersebut. Mata lebah dan mata lalat adalah dua karakter kehidupan yang sebenarnya mau mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Dan kemudian Yesus dengan kehadirannya melepaskan kita dari semua keinginan, semua kehendak yang hanya mau mencari kenyamanan hidup sendiri. Baik kenyamanannya dalam hidup yang tenteram, baik kenyamanan pribadi ketika mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Yesus mengajari kita untuk mau berkorban bagi setiap orang, untuk mau menjadi bagian dari kehidupan orang lain untuk membawa mereka kepada kebahagiaan bersama. Saudara-saudara terkasih, hari ini juga kembali Yesus memperkenalkan dirinya menjadi roti yang hidup itu. Roti yang hidup tidak terbatas kepada kebutuhan jasmani, tidak terbatas kepada konsep kenyamanan duniawi. Roti hidup yakni
mengakui Yesus sebagai kekuatan kita, entah dalam situasi apapun kita berada. Karena itu, ketika kita mengaku Yesus sebagai roti yang hidup, kita akan jauh sebenarnya dari keluhan-keluhan duniawi. Keluhan-keluhan yang menjadi keluhan yang membatasi kita, yang menandakan kita masih tetap hidup dalam dunia yang fana ini. Yesus membawa kita kepada rasa bersyukur. Rasa bersyukur jauh dari keluhan-keluhan. Karena itu, saudara-saudara terkasih, ketika kita mengaku Yesus sebagai roti yang hidup, hindarilah diri kita dari keluhan-keluhan kehidupan kita sehari-hari. Jangan mengeluh ketika kita mempunyai misalnya rumah yang kita miliki sekarang. Sebelum kita mengeluh tentang keadaan rumah kita, lihatlah masih banyak orang yang belum memiliki rumah. Jangan mengeluh dengan kelakuan anak-anak kita saat ini yang membuat kita jengkel misalnya. Sebelum kita mengeluh, lihatlah masih banyak pasangan orang yang menginginkan kehadiran anak dalam keluarga mereka, tetapi sampai sekarang belum mendapatkannya. Jangan mengeluh tentang makanan yang akan kita cicipi saat ini, nanti pagi, untuk siang atau malam. Sebelum kita mengeluh, lihatlah masih banyak orang yang belum memperoleh makanan untuk disantap. Bersyukurlah dalam hidupmu. Itulah salah satu tanda yang sangat sederhana ketika kita mengakui bahwa Yesus itu roti kehidupan bagi kita. Amin. Tuhan memberkati.